Di kantor. Pagi ini di kantor, Mas Yoyo berangkat pagi-pagi dan tak tenang karena semalam tepat 1 minggu setelah kepergian Pak Heru, keduanya sempat berdebat dengan Yofi di rumahnya. Bagaimana tidak? Yofi tak terima jika sebagian harta dan saham perusahaan jatuh pada Yoyo. Sungguh tidak masuk akal. Bagaimana Yoyo yang hanya orang lain dan tak ada hubungan darah mendapatkan wasiat dari papanya? Ya, meskipun tidak sebesar yang Yofi dapat, tapi ini sungguh tidak pantas dan aneh. Yofi benar-benar marah dan mengusir Yoyo dari rumahnya. Bahkan Yofi juga terkejut ketika papanya mengangkat Yoyo dari OB menjadi orang kedua di perusahaan menemani Yofi. Ini benar-benar keputusan bullshit. Orang yang hanya bisa bikin kopi tiba-tiba disuruh mengurus perusahaan. Mana bisa? Ngomong aja belepotan. Bagaimana berkomunikasi dengan klien? Memalukan. Ya, itulah kata-kata Yofi yang diingat-ingat sampai saat ini. Dan hari ini adalah hari di mana Yofi kembali masuk ke kantor. Dan sekarang berada di ruangannya. Sedangkan Yoyo di ruangannya sendiri. Karena mulai saat ini juga Yoyo adalah orang kedua di kantor setelah Yofi. Dengan memakai jas, Yoyo terlihat sangat berbeda dan sangat gagah. Tapi Yoyo tidak bangga dengan apa yang ia dapatkan saat ini. Yoyo justru takut tak bisa menjaga amanah dari almarhum Pak Heru. Dan saat ini di ruangannya, Mas Yoyo ditemani Pak Didi belajar sedikit demi sedikit bagaimana mengurus perusahaannya. Pak, ayah tidak bisa mengurus perusahaan. Ayah hanya lulusan SMP. Ayah hanya bisa bikin kopi. Mas Yoyo, ini bukan masalah lulusan SMP ataupun SD. Ini masalah amanah, Mas. Yang penting Mas Yoyo bisa baca dan tulis. Mas Yoyo tenang saja. Ada saya yang mengkontrol pekerjaan. Saya hanya tinggal melaporkan saja apa-apa yang perlu saya laporkan sama Mas Yoyo dan Pak Yofi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi, ayah takut sama Pak Yofi. Ayah gak enak sama dia. Karena ayah gak pantas mendapatkan ini semua. Mas, syukuri aja Mas. 1001 orang yang dapat hoki kayak Mas Yoyo. Anggap saja rezeki Mas. Jadi jalani aja Mas. Ucap Pak Didi memberi semangat. Tapi Yoyo merunduk murung. Pak, ayah ke pantry dulu ya. Ngapain ke pantry Mas? Takutnya ada yang minta kopi. Atau Pak Didi mau ayah buatkan kopi. Enggak. Mas Yoyo gak boleh ke pantry lagi. Apalagi buatin kopi untuk para staf. Karena Mas Yoyo atasan sekarang. Termasuk buatin kopi saya dan Pak Yofi. Maksud saya kecuali Pak Yofi. Karena dia orang nomor 1 di sini. Tapi apapun itu, Pak Yofi juga tak seharusnya menyuruh Mas Yoyo untuk membuat kopi. Gak apa-apa. Kalau khusus dia, biar saya yang membuatkan. Kalau begitu, ayah mau buatkan Pak Yofi kopi dulu. Sekalian, ayah mau ngomong sama dia. Ya sudah, terserah Mas Yoyo. Ya Pak, ucap Mas Yoyo keluar ruangannya sendiri. Dan begitu keluar ruangannya, para staf seketika berubah padanya dan terlihat lebih sungkan dan lebih sopan. Pagi Pak Yoyo. Pak, panggil aja Mas seperti biasanya. Maaf Pak, Pak Yoyo sekarang atasan kami. Makin ganteng aja pakai jas. Mulut lo yang sopan sama atasan. Pakai ngerayu lagi. Selamat ya Pak atas jabatan barunya. Oh, makasih ya. Ayah mau turun dulu ke pantry. Ada yang mau ayah buatkan kopi? Oh, makasih Pak. Nanti kita bikin kopi sendiri. Ya nggak Put? Iya. Ya udah, kalau begitu, ucap Mas Yoyo kini turun menuju pantry. Ya ampun Mas Yoyo. Pak Yoyo pakai jas tambah caem aja. Mana sopan, nggak berubah sama sekali. Bener-bener hoki kamu Mas. Iya ya, tetap ramah. Jauh banget sama Pak Yofi. Gak heran Pak Heru sayang sama Mas Yoyo. Di pantry sendiri, ketika Yoyo masuk pantry, Yoyo terkejut ketika ada seorang perempuan dan ketika perempuan itu menoleh. Pagi Pak,
Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya OB baru di sini. Ucap perempuan itu menyapa dan tersenyum pada Yoyo. Dan senyumnya itu membuat Yoyo seketika mematung. Pipinya yang berlensung, hidungnya yang mancung. Andai bisa memiliki, pasti Yoyo merasa beruntung. Perempuan ini benar-benar cantik dan lebih cantik daripada staf-staf yang ada di kantor ini. Pak? Oh, saya Yoyo. Oh, iya. Saya sudah dikasih tahu tadi sama Pak Mo. Gak nyangka Pak Yoyo ganteng banget. Maaf kalau saya gak sopan. Saya orangnya suka nyeplos. Apa-apa Mbak? Maaf, dengan Mbak siapa? Saya Indah Pak. Oh, Indah. Saya Indah orangnya. Oh, Bapak bisa aja. Bapak mau saya buatkan kopi? Oh, tidak. Saya mau buat kopi buat Pak Yofi. Sini Pak, biar saya yang buatin. Dan saya antar sendiri, ini tugas saya. Jangan, khusus buat Pak Yofi, biar saya aja. Oh, baik Pak. Iya, Yoyo pun membuatkan kopi untuk Yofi. Begitu juga Indah, yang juga sama-sama membuat kopi. Dan ketika keduanya sama-sama membuat kopi, keduanya sama-sama saling curi-curi pandang. Bikin jantung Yoyo deg-degan. Tapi entah kenapa rasa deg-degan yang Yoyo rasakan ini sama dengan yang Mas Yoyo rasakan saat sedang berdua bersama Yofi. Mengapa rasa ini sama dengan rasa yang dirasakan Yoyo pada Yofi? Jika berdebar dengan Indah yang cantik jelita sudah pasti wajar dan normal, lalu bagaimana jika debaran itu ia rasakan pada atasannya? Yoyo buru-buru menyelesaikan membuat kopinya, lalu tersenyum pada Indah dan mengantar kopi. Dan ketika hendak berjalan menuju lift, Yoyo lagi-lagi melihat cowok kekar dan maco kembali hendak menemui Yofi. Entah kenapa, Yoyo semakin tak suka melihat sikap Yofi yang suka main-main itu. Ya, Yoyo merasa sepertinya Yofi tak hanya main-main dengan cowok-cowok itu, tapi sepertinya juga dengannya juga. Itu karena sikapnya saat ini yang berubah cuek dan tak semanis sebelum Pak Heru masih ada. Itu mungkin juga karena Yofi tak terima ia mendapat wasiat dari papanya. Yoyo bingung harus bagaimana. Sesungguhnya Yoyo berat menerima wasiat ini. Selain merasa tak pantas dan tak mampu, Yoyo juga merasa tak enak pada Yofi. Berkali-kali Yoyo menolak, namun Pak Didi terus menyemangatinya. Juga karena rasa terima kasihnya pada almarhum yang berbaik hati, membuat Yoyo tak mampu menolak dan mau tak mau terpaksa menerimanya. Ya, Yoyo pun kini sampai di depan ruangan Yofi, mengetuk pintu, kemudian masuk. Cekrek. Pak, teriak Yoyo yang tak sengaja melihat Yofi berciuman dengan cowok kekarnya itu. Kenapa kamu lancang langsung masuk? Gak tunggu perintah saya dulu, asal nyelonong aja kamu. Yoyo pun berjalan perlahan ke meja Yofi, lalu meletakkan kopi di meja Yofi. Maaf Pak, tadi saya sudah mengetuk pintu, tapi mungkin Bapak gak dengar. Siapa suruh kamu buatin kopi? Gak ada Pak, saya sendiri yang ingin buatin Bapak. Set, Yof, lo kok nyiram dia? Panas Yof. Aduh, kasihan basah semua. Tega banget Yof. Mas gak apa-apa? Gak apa-apa, permisi. Ucap Yoyo yang kecewa dengan sikap Yofi yang tiba-tiba menyiram dengan kasar itu. Lalu seketika Yoyo memilih keluar ruangan. Dan sebelum keluar pintu, Yoyo sempat menatap Yofi. Namun Yofi yang menyadarinya langsung membuang muka. Yoyo tak menyangka Yofi setega itu padanya. Yoyo pun keluar ruangan. Brak. Mas Yoyo. Maaf, Pak Yoyo, bajunya kenapa? Tanya staf cewek yang memergoki Yoyo keluar ruangan dengan jas yang kotor dan basah kuyup. Dan semuanya berkumpul. Yoyo yang sedih itu tak mampu berkata-kata. Rasanya malu hingga kemudian, ada apa ini? Mas Yoyo, Mas kenapa? Tanya Pak Mo yang melihat mata Yoyo mulai berkaca-kaca.
Saya. Mas, mari mas, ke ruangan mas. Yang lain kembali kerja. Ya, Pak Mo pun mengantar Mas Yoyo kembali ke ruangannya. Dan begitu masuk ruangannya, Mas Yoyo langsung memeluk Pak Mo yang sudah seperti bapaknya sendiri. Juga karena Pak Mo sahabat Pak Heru. Pak Mo pun merangkul Yoyo. Tenang mas, saya mengerti. Sabar ya, saya tahu apa yang terjadi. Pasti Pak Yofi marah-marah lagi pada Mas Yoyo. Pak, saya tidak sanggup untuk melanjutkan amanah ini, Pak. Maaf, saya tidak sanggup. Iya mas, iya saya mengerti. Tapi maaf sekali, saya tidak punya wewenang untuk itu. Nanti mas bicarakan sama pengacara notaris yang ditunjuk Pak Heru untuk masalah ini. Tolong, Pak, saya memohon. Baik Mas Yoyo, nanti saya akan bantu bicara dengan Pak Yofi, Pak Didi, dan teman saya. Kebetulan saya juga mengenal beliau. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lebih baik Mas Yoyo pulang saja hari ini. Kasihan Mas Yoyo sampai kotor begini. Istirahat saja, tenangkan diri. Besok kembali ke kantor. Biar saya dan Pak Didi nanti yang bicara sama Pak Yofi. Baik, Pak. Permisi. Iya mas, hati-hati ya. Iya, Pak. Iya, Yoyo pun turun. Dan begitu sampai lantai 1, Yoyo bertemu Yofi bersama cowoknya yang sepertinya hendak keluar kantor juga. Mata keduanya bertemu. Yoyo hendak menyapa Yofi, namun Yofi terlihat cuek dan mengabaikannya. Seolah-olah menghindari Yoyo. Yoyo pun pasrah, memutuskan untuk pulang. Di mobil, ya, Yofi sendiri saat ini sedang di mobil teman kencannya dan menuju sebuah restoran. Sayang, kamu ngapain tadi tiba-tiba nyiramin kopi ke mas tadi? Gak apa-apa, jawab Yofi singkat dan dengan ekspresi yang masih terlihat kesal. Ya, mukanya jangan ngeselin gitu, kan kita mau happy-happy habis ini. Gue lagi gak happy hari ini. Bisa, lu antar gue balik ke kantor. Jadi kita batal. Sorry, it's okay. Lagian kamu udah bayar. Tapi next, kalau kamu butuh, calling aja. Aku pasti siap 24 jam kalau buat kamu. Iya, entah kenapa hasrat yang awalnya menggebu-gebu ingin menikmati cowok BO-annya itu seketika jadi turun dan tak bergairah. Itu semua gara-gara Yofi yang masih kesal dan teringat-ingat Yoyo. Sehingga membuat Yofi malas dan memutuskan untuk kembali ke kantor saja. Dan begitu sampai, Yofi terkejut ketika tantenya tiba-tiba sudah ada di ruangannya. Tante, duduk. Tante mau ngomong sama kamu. Ya, meskipun papanya sudah meninggal, tapi Yofi tak bisa semena-mena begitu saja. Karena masih ada tantenya yang selama ini adalah penasehat perusahaan dan juga merupakan founder berdirinya perusahaan bersama papanya Yofi. Karena dimulainya berdirinya perusahaan ini juga dikarenakan adanya campur tangan tantenya yang memberi ide untuk berdirinya perusahaan. Itulah kenapa pengaruh tantenya sangat kuat pada perusahaan yang Yofi pegang saat ini. Dan entah apa yang tantenya bicarakan pada Yofi. Yang jelas, ucapan tantenya itu membuat Yofi tertunduk. Apalagi ketika obrolan keduanya menyinggung soal papanya. Air mata Yofi menetes. Yofi tak bicara satu apapun, meski masih ada ketidakrelaan dalam hatinya. Keduanya pun saling diam, hingga kemudian, tok tok tok. Masuk, ucap Tante Yofi mempersilahkan. Dan Indah, si OB baru akhirnya masuk membawa kopi. Bu, ini kopinya, ucap Indah sembari melirik Yofi. Dan Yofi pun turut memperhatikannya, meski dengan tatapan datar dan cuek seperti biasanya. Terima kasih, ucap Tante Yofi. Sama-sama Bu, ucap Indah dan keluar ruangan. Yof, gimana? Yofi pikir-pikir Tan. Tunjukkan kewibawaanmu sebagai pemimpin di perusahaan ini. Di kafe, ya malam ini Yoyo seperti biasa berada di kafe temannya, bekerja untuk mencari tambahan pemasukan. Ya, selain karena menghargai temannya, juga karena status pekerjaannya yang tak jelas di perusahaannya, entah OB atau COO, yang jelas Yoyo saat ini tak mau menggantungkan pekerjaannya di perusahaan itu.
semenjak kepergian Pak Heru. Suasana di kantor sudah tak kondusif dan tak senyaman sebelumnya. Meskipun itu hanya berlaku untuk Yoyo sendiri. Itulah kenapa Yoyo tetap mencari tambahan pemasukan dengan malamnya bekerja di kafe temannya. Dan ketika Yoyo sedang asik bekerja, "Mas, es kopi gula aren 1 ya, minum sini ya, sama kentang goreng keju 1. Baik, Mbak. "Indah!" teriak Yoyo yang tak sengaja melihat Indah di kasir. Yoyo sempat tertegun melihat kecantikan Indah dengan penampilan yang tak biasa. Yang tadi pagi memakai seragam OB, malam ini terlihat seksi dengan balutan kaos tipis dan rok pendek yang memperlihatkan paha putih dan kaki jenjangnya yang mulus itu. "Mas Yoyo kenapa di sini?" Duduk dulu. Nanti saya jelasin kembali saya hantar pesanan kamu. "Oh iya mas." Ya, Indah pun duduk dan menunggu Yoyo mengantar pesanannya. Yoyo sendiri merasa senang dan semangat malam ini dengan kedatangan Indah. Rasanya sedikit mengobati rasa pusingnya karena memikirkan masalahnya dengan Yofi atasannya. Dan ketika sedang menyiapkan pesanan Indah, Yoyo sesekali memperhatikan Indah yang sedang sibuk dengan HP-nya. Yoyo meminta izin untuk mengobrol sebentar pada temannya yang sekaligus pemilik kafe. Dan karena Yoyo adalah primadona di kafe, pemilik kafe pun membiarkannya. Namun begitu Yoyo hendak mengantar pesanan Indah, Yoyo terkejut ketika Yofi tiba-tiba saja datang ingin membawa cowok yang berbeda lagi. Jantung Yoyo kembali berdebar, takut-takut atasannya itu membuat onar di kafe. "Mas, cappuccino 2, hot 1 dan ice 1. Ucap Yofi sembari melirik Yoyo. Dan Yoyo hendak tersenyum dan hendak menyapa. Namun Yofi buru-buru mengalihkan wajahnya dan berjalan duduk mengabaikannya. Yoyo pun kecewa, sepertinya Yofi masih marah kepadanya. Yoyo pun yang kesal pun kini membalas dengan bersikap cuek pada Yofi. Yoyo pun berjalan membawa pesanan menghampiri Indah dan melewati Yofi begitu saja. Dan Yofi yang melihat Yoyo bersikap cuek kepadanya itu kemudian menoleh. Dan ternyata Yoyo sedang mengobrol dengan OB baru yang kebetulan sama berada di kafe. Dan keduanya terlihat cukup akrab dan Yoyo terlihat bertahan di sana. "Oh, jadi begitu ya mas? Pak Yofi." "Pak," sapa Indah tersenyum menyapa dan menganggukkan kepalanya. Namun Yofi yang kepergok memperhatikan keduanya itu dan sempat menatap Yoyo buru-buru membuang muka dan mengalihkan dengan berbincang-bincang dengan teman kencan barunya. Indah sempat heran ketika sapaannya diabaikan oleh Yofi. Dan Yoyo yang mengerti perasaan Indah itu, Yoyo berusaha menjelaskan. Indah, jangan sedih. Pak Yoyo memang karakternya begitu. Tak apa-apa, aslinya dia baik kok. Ucap Yoyo yang meski kesal pada Yofi, namun Yoyo tak ada sedikit pun menjelekkan Yofi di depan orang lain. "Oh, iya mas, tapi dengar-dengar kabar dari staf-staf di kantor, apa benar Pak Yofi gay dan sering ganti-ganti cowok?" tanya Indah yang membuat Yoyo bingung harus menjawab apa. "Oh, saya tidak tahu itu." "Oh iya mas, aku gak ganggu mas kerja nih." "Oh tidak, saya sudah izin sama bos saya. Kebetulan bos saya teman saya." "Oh gitu." "Iya, ngomong-ngomong, kenapa kamu kesini sendiri? Cowoknya mana?" "Saya gak punya cowok mas." "Masa? Saya gak percaya. Cewek secantik kamu gak punya cowok, gak mungkin gak ada yang mau." Emang mas mau sama saya?" "Hah? Jauh lah. Saya yang takut, kamu yang gak mau sama saya." Bukan gak suka, tapi maaf sebelumnya. Ada staf yang bilang kalau Pak Yofi ada something sama Mas Yoyo. Tanya Indah yang seketika membuat Yoyo panik. Dan ketika panik, Yofi tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Tidak, saya tidak ada hubungan apa-apa sama Pak Yofi. Saya masih normal dan suka cewek. Apalagi
ceweknya secantik kamu. Mas Yoyo bisa aja bercandanya. Serius? Haya, boleh minta nomor HP kamu? Boleh mas? Ya, keduanya pun mengobrol bersama dengan canda dan tawa. Dan keakraban Yoyo dan Indah si OB baru itu membuat Yofi terlihat tak nyaman. Kemudian meninggalkan kafe begitu saja. Yoyo sempat terdiam dan berpikir dalam hatinya. Untuk apa Yofi membawa teman kencannya ke kafe ini? Padahal dia bisa membawa teman kencannya ngopi di kafe lain. Aneh. Yoyo pun melanjutkan ngobrol bersama Indah. Di hotel. Ya, di hotel sendiri. Yofi baru saja bercinta dengan teman kencannya dan tergolek lemas di ranjang. Yof, ada apa? Kenapa kamu malam ini gak biasa? Abang rindu, udah lama kamu gak kontak abang. Tapi kenapa kali ini kamu berbeda? Apa abang gak muasin kamu? Kalau kamu gak puas, abang akan balikin uangmu. It's okay. Abang ketemu kamu aja abang senang. Bukan bang, gue puas kok. Cuman gue banyak pikiran aja. Ada apa Yof? Cerita sama abang. Yofi tak menjawab. Yofi hanya diam saja dan lebih memilih diam dan enggan menceritakan masalahnya pada siapapun. Di kos Yoyo. Ya, di kos Yoyo sendiri, Yoyo baru saja pulang dari kafe. Yoyo buru-buru masuk ke kosannya karena kebelet pipis dan lalu buru-buru masuk ke kamar mandi. Sekalian mandi karena merasa gerah. Ya, sembari mandi, Yoyo senyum-senyum sendiri di kamar mandi karena telah berhasil mendapatkan nomor Indah, OB baru yang kini menarik hatinya. Yoyo pun mempercepat mandinya agar dapat chattingan bersama Indah. Yoyo pun menyelesaikan mandinya dengan hanya memakai celana pendek tanpa memakai CD. Yoyo pun mengambil HP-nya dan rebahan di ranjangnya. Lalu Yoyo pun mengecat Indah. Dah, udah tidur? Belum mas, belum bisa tidur. Oh, sama, saya juga belum bisa tidur. Kepikiran kamu. Kepikiran kenapa mas? Mas mau ngomong sesuatu, tapi mas pengen ngomong langsung. Bisa video call gak? Kalau gak keberatan dan gak ganggu. Seketika HP Yoyo berbunyi, Indah yang memvideo call, yang membuat Yoyo terkejut senang. Yoyo pun langsung mengangkatnya. Ada apa mas? Mas, buka sama kamu. Kamu tahu gak jadi pacar Haya? Cekrek. Seketika pintu kamar kos yang lupa terkunci itu terbuka. Yofi tiba-tiba datang dengan ekspresi marah. Yofi? Ya, Yofi tiba-tiba merampas HP Yoyo, melempar dan memecahkannya hingga hancur yang membuat Yoyo terkejut dan marah dengan sikap Yofi yang mengesalkan itu. Apalagi baru saja Yoyo menyatakan cinta pada Indah dan belum mendengar jawabannya. Yoyo yang kesal pun beranjak dari ranjangnya dan hendak marah pada Yofi. Namun ketika Yoyo hendak marah, cups. Yoyo yang tadinya hendak marah dan emosinya meledak-ledak itu seketika langsung kicap dan tak bergerak ketika atasannya itu mengecup bibirnya secara tiba-tiba dan mengejutkan. Ingin sekali Yoyo melawan agar atasannya itu tak berbuat kurang ajar dan semena-mena padanya. Namun Yoyo tak mampu melawannya. Harusnya Yoyo berontak. Harusnya Yoyo mendorongnya. Namun Yoyo tak berdaya ketika merasakan bibir manis Yofi yang terakhir kali ia rasakan seminggu yang lalu saat di perkebunan anggur seminggu yang lalu. Ciuman Yofi membuat Yoyo seketika tumbang. Dan tubuhnya jatuh ke ranjang. Tak hanya tumbang, namun juga membuat Yoyo tegang. Yofi menahan Yoyo, menaikinya dan membuka seluruh pakaiannya. Kemudian mengelus gundukan Yoyo, membuka CD Yoyo dan Yofi menyantap milik Yoyo yang membuat Yoyo semakin tak mampu mengendalikan Yofi. Rasa nikmat yang Yoyo rasakan membuat Yoyo lama-lama merasa terbiasa. Bahkan jujur, ada rasa rindu yang terpendam selama seminggu ini keduanya bermusuhan dan saling diam. Meski Yoyo sadar, rasa rindunya itu salah dan Yoyo masih merasa menyukai cewek. Namun, ada saat-saat tertentu ketika ia merasa sendiri, Yoyo merasa rindu
dan mengingat-ingat kejadian di kebun anggur itu. Namun Yoyo selalu berusaha mengabaikan perasaannya itu. Dan malam ini Yofi tiba-tiba datang dan memaksanya untuk melakukannya lagi. Dan anehnya Yoyo tak berkutik sama sekali dan justru kini menikmati perlakuan Yofi kepadanya. Yoyo bisa merasakan nafas Yofi yang tak beraturan dan terlihat menggebu-gebu saat mencumbu Yoyo. Hisapan mulut atasannya itu seperti membawanya masuk ke dalam gelombang pusaran angin yang membawanya terbang ke langit ketujuh. Jantungnya berdebar kencang saat Yofi mulai berjongkok meraih miliknya yang sudah siap dan... Ya, akhirnya Yoyo dapat kembali merasakan bunga kerisan atasannya itu lagi yang sudah ia rindukan seminggu ini saat keduanya masih bermusuhan dan saling diam. Bahkan sampai saat ini ketika keduanya bercinta namun dalam keadaan diam. Keduanya saling menatap sembari menikmati percintaan keduanya, namun tatapan Yofi datar dan hanya merasakan nikmatnya milik Yoyo. Oh bibisunya yang tampan itu. Entah apa arti dan makna tatapan Yofi pada Yoyo itu. Yang jelas, Yoyo terlihat menikmati perlakuan Yofi kepadanya. Keringat Yofi mulai mengucur dan membasahi tubuh Yoyo tatkala hentakan-hentakannya dengan kencang menerpa Yoyo sehingga ranjang bergetar dengan kuat. Yof, maafin saya ya, ucap Yoyo mengambil kesempatan ini dengan sembari mengajak ngobrol Yofi. Yofi diam dan terus naik turun. Yof, saya tidak bermaksud mengambil atau merampas apa yang kamu punya. Yofi masih naik turun dan menatap Yoyo di bawahnya. Yof, saya tidak mau kita saling diam. Saya maunya kita baik-baik saja. Keringat Yofi semakin deras. Yof, kamu jangan khawatir. Mulai besok saya akan menolak semua wasiat yang diberikan Pak Heru sama saya. Dan saya akan lebih tenang jika menjadi OB lagi. Yoyo tetap diam, namun gerakan naik turunnya semakin cepat. Yof, mengapa kamu diam saja? Jawab kata-kata saya, Yof. Saya nggak tahan. Ya, Yoyo kini dengan kuatnya membalikan Yofi ke posisi di bawah Yoyo. Dan Yoyo kini berada di atasnya dan berhasil menguasai tubuhnya. Ya, Yoyo kini yang berani agresif melakukan apa yang sama dilakukan Yofi kepadanya. Mencumbu seluruh tubuh atasannya itu. Termasuk berani melakukan apa yang seharusnya tidak ia lakukan, yaitu menghisap milik Yofi. Ya, meski Yofi masih tak berkata satu kata pun dan tetap diam, namun dari ekspresi wajah dan suara lirih, desahan yang terdengar di telinga Yoyo menandakan Yofi kini menikmatinya. Apalagi ketika Yoyo kini berani dengan tanpa sungkan lagi meriming bunga kerisannya. Bunga itu sungguh membuat rindu sekaligus candu. Ya, melihat gerakan bunga kerisan Yofi yang menggairahkan itu membuat Yoyo tak tahan. Yoyo mengarahkan miliknya, sedikit menggesek dengan gerakan ke atas ke bawah, ke samping ke kanan dan kiri. Juga tak lupa menggenggam milik Yoyo dan milik Yofi secara bersamaan dan mengocoknya bersama-sama, yang membuat mulut Yofi sedikit terbuka. Yoyo tak tahan lagi. Yoyo meludahi miliknya dan juga bunga kerisan Yofi. Dan begitu sudah benar-benar basah. Ya, Yoyo pun menggempur Yofi dengan semangat dan kencang. Keduanya lagi-lagi saling bertatapan. Namun tatapan Yofi masih datar saja pada Yoyo. Yoyo bingung apa yang ada di pikiran Yofi. Entahlah. Yoyo terus menyodok. Dan ketika Yoyo menyodok, Yofi lagi-lagi berhasil menarik Yoyo dan kini berganti posisi menjadi di atas kembali. Lalu mengambil alih kemudi, meraih milik Yoyo, memasukkannya lagi. Menggoyang dan menaik turunkan dengan kencang sekencang-kencangnya. Genggaman tangannya pada perut forpek Yoyo. Yoyo di bawah sudah tak terkendali. Yoyo meletakkan kedua tangannya di pinggang Yofi, membantu menekannya agar terasa semakin mentok dan tertancap sempurna. Hingga kemudian, ya, Yoyo pun lemas. Genggaman tangannya pada pinggang Yofi mulai terlepas. Namun ketika Yoyo hendak kembali memeluk Yofi,
Yofi menangkis tangan Yoyo dengan kencang yang membuat Yoyo terkejut dan kecewa pada Yofi yang kini memakai pakaiannya kembali. "Yov, kau kemana?" Yofi tak menjawab. Dan begitu Yofi hendak membuka pintu, Yoyo menahan tangan Yofi. "Yov, kau kemana? Menginaplah di sini." Brak. Pintu pun tertutup. Yofi meninggalkan Yoyo dengan hati yang sedih. Apalagi ketika melihat HP-nya yang kini hancur dan tak bisa nyala kembali. Air mata Yoyo mengalir. Yoyo benar-benar bingung dengan perasaannya saat ini. Apalagi rasa kecewanya pada Yofi saat ini. Ternyata percintaan yang baru saja keduanya lakukan tak dapat melunakkan sikap dingin dan cuek Yofi kepadanya. Dan Yoyo baru menyadari jika Yoyo hanya sebagai pelampiasan nafsunya saja. Yoyo benar-benar marah. Tangannya menggenggam pecahan kaca HP-nya sampai telapak tangannya kini terluka. Seterluka hatinya saat ini, Yofi benar-benar sudah kelewat batas.